Perkenalkan, nama saya Adinda Putri Mentemas dengan NIM 20061101022226. Dosen pengampu Dr. Imelda Welin, Juliana Ogi, SEMN. Saya akan membahas tentang kurva S inovasi. Yang pertama, satu kurva S atau difusi inovasi. Teori difusi inovasi, berbagai inovasi terbaru terus hadir seiring berkembangnya zaman dan teknologi. Pasalnya, sebuah inovasi yang baru dan cemerlang tidak akan dapat bertahan jika tidak tersebar dan diterima dalam sebuah kebudayaan. Teori difusi inovasi kali ini akan memberikan kita pemahaman mengenai pentingnya komunikasi interpersonal dalam memperkenalkan gagasan mengenai sebuah opini yang kemudian menjadi suatu hal penting bagi para peneliti efek media. Pengertian teori inovasi difusi. Teori difusi inovasi merupakan perpaduan dari kata difusi dan inovasi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata difusi memiliki arti berupa penyebaran atau pembebasan sesuatu berupa kebudayaan, teknologi, atau ide dari suatu pihak ke pihak lain. Sedangkan inovasi memiliki arti sebagai pemasukan atau pengenalan hal-hal yang baru, yakni sebuah pembaruan. Dalam buku ciptaannya yang berjudul Diffusion of Innovation, ia menjelaskan bahwa difusi merupakan proses ketika sebuah inovasi dikomunikasikan melalui beberapa saluran dengan jangka waktu tertentu dalam sebuah sistem sosial. Dalam bukunya, ia memperkenalkan pada publik kurva difusi berbentuk S. Kurva tersebut menjelaskan bahwa sebuah inovasi dikembangkan oleh seseorang yang diperhatikan melalui dimensi waktu. Dalam kurva tersebut juga terdapat dua buah sumbu. Satunya menjelaskan tingkat adopsi dan sumbu lainnya menjelaskan mengenai dimensi waktu. Jenis difusi inovasi, proses mengkomunikasikan sebuah ide atau gagasan yang dianggap baru memiliki tujuan untuk melakukan pembaharuan. Difusi inovasi tersebut dibagi menjadi dua macam, yakni sebagai berikut. Satu, difusi sentralisasi. Difusi sentralisasi merupakan perpaduan antara kata difusi dan sentralisasi. Jika difusi merupakan penyebaran suatu kebudayaan, teknologi, gagasan atau ide dari suatu pihak ke pihak yang lain. Sentralisasi dalam Kamus Bahasa Indonesia memiliki arti yakni penyatuan segala sesuatu ke tempat yang dianggap sebagai objektif secara umum. Difusi sentralisasi merupakan segala sesuatu menyangkut kapan dimulainya sebuah inovasi, penilai, hingga saluran berkomunikasi yang digunakan terkait proses difusi yang dilakukan oleh seorang pemimpin. Kedua, difusi desentralisasi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, desentralisasi merupakan penyerahan sebagian wewenang pimpinan kepada bawahan atau pusat kepada cabangnya. Dalam ranah difusi inovasi, difusi desentralisasi ini dapat diartikan sebagai proses difusi yang dilakukan oleh masyarakat yang bekerja sama dengan beberapa orang yang telah menerima sebuah inovasi. Karakteristik difusi inovasi tentunya memiliki beberapa karakteristik yang dapat mempengaruhi tingkat adopsi dari individu maupun kelompok sosial tertentu. Karena tujuan utama dari sebuah difusi inovasi adalah diadopsinya gagasan atau ilmu pengetahuan baik oleh seseorang, individu, atau kelompok tertentu. 4. Karakteristik difusi inovasi. 1. Keuntungan relatif. Keuntungan relatif merupakan bagaimana sebuah inovasi baru dapat dikatakan lebih baik ataupun tidak lebih baik dari inovasi yang sebelumnya. Hal yang menjadi tolok untuk ukur dalam keuntungan relatif ini adalah sebagaimana seseorang merasakan langsung dampak dari inovasi tersebut. Apakah inovasi tersebut membuatnya puas atau tidak? Semakin besar keuntungan relatif yang dirasakan,
maka inovasi tersebut juga semakin cepat untuk diadopsi oleh suatu kelompok tertentu. 2. Kesesuaian. Kesesuaian dalam difusi inovasi berkaitan erat dengan bagaimana sebuah inovasi dapat sesuai dengan keadaan, kebudayaan, dan nilai-nilai dalam masyarakat itu sendiri. Kesesuaian juga tentunya berkaitan dengan kebutuhan yang ada dalam masyarakat. 3. Kerumitan. Kerumitan merupakan tingkatan ketika suatu inovasi dianggap memiliki kerumitan, sehingga seseorang relatif lebih sulit untuk mengerti dan menggunakan inovasi terbaru tersebut. Semakin rumit sebuah inovasi, maka akan semakin sulit hal tersebut untuk diadopsi. Begitu pula sebaliknya, jika mudah dipahami, maka inovasi akan lebih mudah diterima dan diadopsi. 4. Dapat diuji coba. Diuji coba memiliki arti jika suatu inovasi dapat dicoba dalam skala kecil, biasanya juga dapat lebih cepat diadopsi dibandingkan dengan inovasi yang tidak bisa dicoba terlebih dahulu. Dengan uji coba terlebih dahulu, sebuah inovasi akan lebih mudah diketahui sesuai atau tidaknya. Para adopter juga tertentu dapat lebih mudah mengetahui kelebihan dan kekurangan sebelum akhirnya mereka mengadopsi seluruhnya. Elemen difusi inovasi Loggers, sang ilmuwan mengungkapkan bahwa dalam profesi difusi inovasi terdapat 4 elemen pokok. Berikut adalah keempat elemen pokok yang akan melengkapi teori difusi inovasi. 1. Inovasi. Inovasi dapat diartikan sebagai sebuah gagasan, ide, tindakan atau barang yang dianggap baru oleh seseorang. Dalam difusi inovasi, sebuah inovasi dapat diartikan sebagai suatu hal baru atas dasar bagaimana pandangan orang terhadap sesuatu gagasan merupakan hal yang baru. Sejalan dengan hal tersebut, kebaruan inovasi dapat diartikan sebagai sebuah hal yang diukur secara subjektif menurut masing-masing individu yang menerimanya. 2. Saluran komunikasi. Saluran komunikasi dalam difusi inovasi dapat dikatakan sebagai alat untuk menyampaikan pesan-pesan inovasi dari sumber kepada penerima. Suatu inovasi dapat diadopsi oleh seseorang jika inovasi yang diterimanya tersebut telah dikomunikasikan kepada orang lain. Saluran komunikasi di sini harus disesuaikan dengan siapa yang tuju. Jika ditujukan kepada masyarakat luas, maka saluran yang digunakan ialah komunikasi massa. Sebaliknya, jika yang dituju adalah seseorang, individu, maka yang digunakan adalah komunikasi personal. 3. Jangka waktu. Jangka waktu dalam difusi inovasi ini merupakan sebuah proses keputusan dari mulai seseorang mengetahui sampai memutuskan untuk menerima ataupun menolaknya. Jangka waktu merupakan hal yang paling berkaitan terhadap proses pengambilan keputusan. Keinovatifan seseorang dapat relatif lebih awal atau lebih lambat ketika menerima inovasi. Begitu juga ketika mengadopsi sebuah inovasi dalam sistem sosial. 4. Sistem sosial. Sistem sosial merupakan tata tingkah laku yang menyangkut hak dan kewajiban yang ditentukan oleh masyarakat bagi seseorang yang menduduki posisi tertentu dalam lingkungan masyarakat. Sistem sosial merupakan hal yang sangat penting ketika kita memiliki maksud memecahkan masalah demi mencapai tujuan bersama. Sistem sosial ini juga menjadi sasaran bagi sebuah inovasi. Mereka dapat menerima maupun menolak satu inovasi tersebut. Berikut ini merupakan kelima kategori adopter yang terdapat dalam teori difusi inovasi. 1. Inovator. Inovator merupakan orang yang memperkenalkan inovasi, gagasan, ide, atau metode yang baru. Seorang inovator biasanya memiliki ciri utama sebagai individu yang menyukai tantangan dan berani mengambil resiko. Mereka juga tentunya memiliki kemampuan ekonomi yang dapat mendukungnya menjadi seorang inovator. 2. Perintis atau pelopor. Perintis atau pelopor diartikan sebagai seseorang yang memulai untuk mengerjakan sesuatu.
Perintis atau pelopor ini akan bersedia saat memulai inovasi dalam sebuah kelompok. Biasanya mereka memiliki ciri utama sebagai seseorang yang terpandang dan memiliki pengikut dalam suatu lingkungan sosial. 3. Pengikut dini. Pengikut dini merupakan mereka yang bersama-sama menjadi pengikut awal dalam suatu inovasi. Seseorang yang merupakan pengikut dini memiliki ciri khas berupa pertimbangan yang matang sebelum mengambil sebuah keputusan. 4. Pengikut akhir. Pengikut akhir merupakan mereka yang secara bersama-sama menjadi pengikut terakhir dalam suatu inovasi. Ciri khas dari pengikut akhir ini ialah mereka merupakan sekelompok yang memiliki pertimbangan pragmatis terhadap kebenaran dan kebermanfaat suatu inovasi yang hendak mereka adopsi. 5. Kelompok kolot. Kelompok kolot merupakan kelompok terakhir yang paling sulit dalam menerima sebuah inovasi baru. Kelompok ini jumlahnya sekitar 16% dalam suatu kelompok sosial. Mereka memiliki ciri utama berupa sangat sulit dalam melihat dan menerima suatu perubahan. Tahapan pengambilan keputusan inovasi, terdapat beberapa tahap dalam pengambilan keputusan suatu inovasi. Beberapa tahapan tersebut adalah sebagai berikut. 1. Tahap munculnya pengetahuan. Tahap pengetahuan merupakan tahapan pertama saat penyebaran informasi mengenai suatu inovasi baru. Suatu inovasi akan disampaikan dan dikomunikasikan dengan tujuan seseorang dapat mengetahui, memahami bagaimana bentuk inovasi tersebut. Karena ketika seseorang memahami inovasi, maka mereka akan lebih mudah mengadopsinya. Terdapat 3 pengetahuan yang dicari masyarakat dalam tahap ini, di antaranya adalah kesadaran bahwa inovasi tersebut ada, pengetahuan akan pengguna inovasi tersebut, dan pengetahuan yang mendasari bagaimana fungsi inovasi tersebut. 2. Tahap persuasi. Dalam tahapan persuasi, seseorang akan membentuk sikap untuk dapat menyetujui dan tidak menyetujui suatu inovasi. Juga seseorang akan mencari tahu lebih dalam informasi mengenai inovasi baru, termasuk keuntungan dan kerugian menggunakan informasi tersebut. Pada tahapan ini, sikap yang ditunjukkan individu dapat berupa sikap baik maupun buruk. 3. Tahap keputusan. Pada tahap keputusan ini, seseorang dapat membuat keputusannya terkait sebuah inovasi. Seseorang akan terlibat dalam aktivitas yang membawanya pada suatu pilihan, akan mengadopsi inovasi tersebut atau bahkan menolaknya. Ada beberapa faktor dalam proses pada tahap keputusan ini yang nantinya akan mempengaruhi seseorang, yakni praktik sebelumnya, perasaan atau kebutuhan, keinovatifan, atau norma dalam sistem sosial. 4. Tahap pelaksanaan. Tahap pelaksanaan, individu akan memilih untuk mengadopsi inovasi yang baru. Jika individu tersebut memilih untuk mengadopsi inovasi baru itu, maka ia akan menerapkannya dalam kehidupannya. Individu yang sudah menerapkan inovasi baru ke dalam aspek kehidupannya, kemudian dikatakan sebagai adopter dari sebuah inovasi. Maka dalam tahapan pelaksanaan, kali ini seseorang individu akan lebih ke arah perubahan tingkah laku. 5. Tahapan konfirmasi. Pada tahapan konfirmasi, seseorang akan mengevaluasi dan memutuskan apakah akan terus menggunakan inovasi tersebut atau akan mengakhirinya. Selain itu, seseorang juga akan mencari berbagai penguat atas keputusan yang telah ia ambil sebelumnya. Apabila seseorang menghentikan penggunaan inovasi tersebut, bisa dikarenakan karena ketidakpuasan individu terhadap inovasi tersebut atau mungkin karena ia menemukan inovasi yang lebih baik. Manfaat mempelajari teori difusi inovasi. Dalam mempelajari bidang komunikasi, teori difusi inovasi merupakan salah satu materi yang penting untuk dipelajari. Melalui teori difusi inovasi,
seseorang dapat mengetahui bagaimana sebuah inovasi dan hal baru dapat diterima ataupun ditolak oleh individu maupun kelompok soal tertentu. 4 tahap pertumbuhan. 1. Tahap pengenalan. Bisa dibilang tahapan ini merupakan tahap yang cukup berat untuk perusahaan. Pada tahap ini juga Anda harus mengeluarkan biaya lebih untuk iklan. Namun, di sisi lain, tentunya tahap ini menjadi yang ditunggu-tunggu karena ingin melihat bagaimana reaksi atau tanggapan konsumen terhadap produk tersebut. Apakah diterima atau malah mendapatkan tanggapan yang kurang baik. 2. Tahap pertumbuhan. Sampai tahap ini konsumen berarti sudah percaya dan rela untuk melakukan pembelian berikutnya secara terus-menerus. Dalam arti, konsep yang dibuat perusahaan bisa terbukti baik untuk meningkatkan penjualan. Maka perusahaan pun mendapatkan keuntungan karena produknya laris manis di pasaran. Namun, perlu diingat juga persaingan semakin tinggi sehingga perusahaan diperlukan untuk bisa mempertimbangkan perubahan harga yang kompetitif di pasaran. 3. Tahap kedewasaan. Sampai di tahap ini, penjualan semakin tinggi dan pendapatan perusahaan pun jumlahnya semakin besar. Dalam tahap maturity, ini perusahaan harus cerdas dan memutar otak untuk bisa mempertahankan pangsa pasar yang telah didapatkan. Ada ungkapan jika mempertahankan itu lebih sulit dibanding mendapatkan. Oleh karena itu, tahapan yang satu ini adalah tahap saat perusahaan harus bisa melakukan inovasi terbaik terhadap produknya. Hal ini dilakukan agar bisa unggul dibandingkan kompetitor. Selain itu, perusahaan juga harus bijak dalam penggunaan biaya pembangunan produk. 4. Tahap penurunan. Tahapan ini adalah di mana produk mengalami penurunan meskipun perusahaan sudah berusaha pangsa pasarnya. Namun tetap saja penjualan semakin menurun. Pada tahapan ini, penjualan menurun secara signifikan dan perilaku konsumen yang berubah karena kurangnya permintaan produk. Sebab penurunan ini bisa saja karena faktor konsumen yang sudah mulai bosan atau jenuh atau bisa juga sudah beralih ke produk yang lain. Lalu, pada akhirnya produk ini ditarik oleh di pasaran. Anda juga bisa mendesain ulang dan tetap menjaga relevansi pasar. Namun, tidak menutup kemungkinan perusahaan tetap bisa mendapatkan keuntungan meskipun ada di tahap ini. Caranya adalah dengan beralih menggunakan metode produksi serta pasar lebih murah. Sekian pembahasan materi dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maafkan. Terima kasih.